Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Kamal. Saya hari ini akan menjelaskan tentang salah satu tokoh pemikir politik barat, yaitu Thomas Hobbes. Siapa sih Thomas Hobbes itu? Thomas Hobbes lahir pada 5 April 1588 di Westport, Wiltshire, Inggris. Ia lahir pada masa yang penuh gejolak, tahun yang sama ketika armada Spanyol menyerang Inggris. Hobbes sendiri pernah berkata bahwa ketakutan lahir bersamaku, yang menggambarkan suasana yang tegang pada masa kelahirannya. Ayahnya adalah seorang pendeta tapi meninggalkan keluarganya karena terlibat perkelahian, sehingga Hobbes dibesarkan oleh pamannya. Thomas Hobbes adalah seorang filsuf asal Inggris yang terkenal pemikirannya tentang politik dan negara. Ia lahir pada tahun 1588 dan wafat pada tahun 1679. Hobbes dikenal sebagai salah satu bapak filsafat politik modern. Mengapa ia disebut sebagai salah satu bapak filsafat politik modern? Thomas Hobbes disebut sebegitu itu karena pemikirannya yang mengubah cara pandang dunia terhadap politik dan negara, terutama dalam hal hubungan antara rakyat dan kekuasaan. Berikut ada beberapa ulasan utamanya. Yang pertama, memisahkan politik dari agama dan moral. Sebelum Hobbes, politik sering dibahas dari sudut pandang agama atau moral. Hobbes memandang politik secara ilmiah dan rasional, seperti fisika atau matematika. Baginya, politik bisa dianalisis secara logis tanpa campur tangan agama atau nilai-nilai moral tradisional. Yang kedua, memunculkan gagasan kontrak sosial. Hobbes adalah salah satu tokoh pertama yang mengembangkan teori sosial, yaitu manusia hidup damai bukan karena cinta atau moral, tapi karena mereka sepakat menyerahkan sebagian kebebasannya kepada penguasa demi keamanan dan ketertiban. Nah, kita masuk ke bagian terakhir. Apa itu filsafat menurut Thomas Hobbes? Filsafat adalah pengetahuan yang didapat melalui akal dan pemikiran logis, bukan berdasarkan keyakinan, agama, atau pengalaman mistis. Ia menganggap filsafat sebagai ilmu tentang sebab dan akibat yang bisa digunakan untuk memahami dunia, termasuk manusia dan masyarakat. Hobbes membagi filsafat menjadi dua bagian besar. Yang pertama, filsafat alam, natural philosophy, mempelajari benda-benda fisik di alam semesta, mirip dengan ilmu sains sekarang, seperti gerak, materi, dan hukum alam. Yang kedua, filsafat sivil, mempelajari masyarakat dan politik, termasuk hukum, negara, dan hubungan antar manusia. Inilah yang menjadikan dasar pemikiran politiknya sebagai kontrak sosial dan kekuasaan negara. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang Thomas Hobbes. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.